Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang solih dan soliha? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah Ananda, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema keempat, sehat itu penting, pada subtema 1 tentang peredaran darahku sehat. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran hari ini, Ananda diharapkan yang pertama dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Kedua, dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Baiklah Ananda, mari kita baca cerita singkat berikut. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, Ananda, kita akan pelajari hari ini. Nah, Ananda, apakah kalian sudah tahu apa itu sistem peredaran darah? Ya, tepat sekali. Sistem peredaran darah merupakan mengalirnya darah di dalam tubuh. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar organ peredaran darah pada manusia. Ada apa saja ya organ peredaran darah pada manusia itu? Yang pertama, ada kapiler paru-paru. Yang kedua, serambi kiri. Yang ketiga, serambi kanan. Yang keempat, ada bilik kiri. Yang kelima, ada bilik kanan. Dan yang keenam, ada kapiler. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Berikut adalah bagan sistem peredaran darah kecil. Darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian, darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Berikut
adalah bagan sistem peredaran darah besar. Darah mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah di seluruh tubuh. Kemudian, darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, Ananda, alhamdulillah kita sudah mengetahui organ-organ pada peredaran darah. Tahukah kalian, setiap organ peredaran darah mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Apa saja ya fungsi dan peranannya? Yang pertama, ada jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung kita akan berdenyut, mengembang, dan mengempis. Ananda, mari kita perhatikan gambar bagian jantung berikut. Berikut adalah bagian-bagian jantung. Yang pertama ada aorta atau arteri terbesar. Kedua, ada serambi kiri yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Ketiga, ada katup yang berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Keempat, bilik kiri berfungsi memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kelima, serambi kanan berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida ke bilik kanan. Keenam, bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. 7. Ada arteri, dan kedelapan ada vena. Selanjutnya, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi atau biasa kita sebut arteri dan pembuluh balik atau pembuluh vena. Kemudian paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Ananda, dapatkah kita menciptakan semua organ peredaran darah yang membuat kita bisa bergerak, bernapas, menghirup oksigen seperti sekarang? Iya, betul sekali. Kita tidak dapat menciptakannya. Hanya Allah yang dapat menciptakan semuanya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepadanya. Kita dapat bersyukur dengan merawat anggota tubuh yang sudah kita miliki. Nah, Ananda, rasa syukur juga bisa kita ungkapkan dengan berpantun. Berikut adalah salah satu contoh pantun yang mengungkapkan rasa syukur. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra. Pantun juga memiliki ciri-ciri loh. Apa saja ciri-ciri pantun? Berikut ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Kedua, satu baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, satu baris bersajak AB AB. 4, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. 5,
baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Nah, Ananda, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Baiklah Ananda, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.